Satrio Piningit. Saat ini kabarnya beliau bergerak dalam diam. Beliau atas restu leluhur dan alam menika akan merestart jagat yang sudah tidak baik-baik saja menika. Terlalu banyak kegelapan, terlalu banyak debu beracun, dan akan disterilkan, diremajakan, dan diperpanjang umurnya. Yang konon saat kita memasuki zaman baru, dan ini adalah zaman akhir zaman menuju zaman baru, new era, jagat anyar. Dan yang bisa masuki adalah jiwa-jiwa yang tertuntun, yang terbina, dan yang tidak terbina mungkin akan disapu bersih untuk kesehatan, untuk kecemerlangan melalui pintu-pintu. Dan unik adalah menjaga pintu pertama. Disebutkan sang kesatria menika bergerak dalam diam. Diam yang bagaimana kita tidak tahu. Hanya bisa merasakan. Tentunya diam membersihkan segalanya secara senyap, membersihkan melalui air. Ini selang untuk mengeluarkan air. Saat menyirami, dikecilkan sempatan ini menjadi kawan yang baik untuk menyehatkan tanaman. Tapi dikencengkan untuk membersihkan debu-debu yang mengotori jalan. Misalkan begini, secara sedikit debu yang mengotori jalanan akan diinggirkan, dialirkan, semakin dikencangkan, akhirnya merata semua. Jika tidak secara pelan, kecil-kecil, alirannya akan dibesarkan. Begini sederek, ini tadi sudah disikat untuk melungokkan, menyingkirkan debu-debu yang masih menengker, disentor pakai air seperti jalanan ini. Akhirnya diarahkan menuju ke aliran yang lebih rendah, karena air mengalir pada tempat yang lebih rendah, mengalir untuk membersihkan sampah-sampah dan kotoran yang beracun yang menimbulkan polusi, menyegarkan tanaman dengan sesuai, membersihkan pot-pot. Lihat sederek, manfaat air jika dipergunakan dengan baik akan menjadi saudara dan menyehatkan. Tapi jadi kalau kita bermain-main dengan yang tidak sesuai porsinya akan membahayakan. Begitu juga Satrio Piningit. Itu tadi mengecil sendiri karena selangnya bengkok kelipat. Itu bekerja seperti yang kita lakukan. Yang dilakukan Satrio Piningit, beliau akan dibantu alam membersihkan yang kotor-kotor melalui air. Jika dengan kotor kecil tidak bisa menyingkirkan kotornya, akan semakin dikencangkan sehingga jarak tempuh yang jauh sekali. Kemudian sampah-sampah yang sudah terkumpul
akan dibakar dengan api dengan bantuan angin. Ini bantuan angin, air, tanah, udara bekerja dengan baik. Sampai jauh nyampe itu, sampai ujung nyampe. Gelombang cinta pun perlu disiram agar tumbuh, jangan dibiarkan. Perlu disejukkan, perlu digemburkan agar cintanya tumbuh berkembang. Jangan dibiarkan saja, guys, saudara, kalau punya gelombang cinta. Dari wedal yang disampaikan sudah tahu maksud saya kan, saudara. Makanya dihimbau kita seyogianya itu membersihkan dari hati. Kita bersihkan diri dengan sesuatu, segala sesuatu itu. Kalau melakukan sesuatu itu jangan karena ada apanya, nggih. Jadi apa adanya kita merasakan kelembutan, kebersihan hati itu jangan dulu disertai dengan ambisi dan keinginan dan obsesi-obsesi yang tujuan akhirnya adalah untuk validasi diri sendiri. Nggih. Kita semoga dalam berbuat sesuatu itu tanpa pamrih. Jangan pernah mengharapkan sesuatu, apalagi berebut menjadi satrio piningit. Karena memperebutkan sesuatu, mengaku-ngaku dan sebagainya itu jelas tidak mungkin. Namanya satrio piningit, beliau ada pilihan alam, pilihan leluhur, pilihan Tuhan, tentu yang terbaik. Yang terbaik di sini terbaik dari yang segala terbaik dalam segi ketulusan, keimanan, kebersihan, segala sesuatu kemuliaan ada pada diri beliau. Kalau dari diri kita sendiri sudah kemerasaan, merasa congkak sombong, merasa ini terus bertanya sopan, yang harus nggak sopan, dijawab nggak sopan ganti marah, merasa seropinnya. Tidak seperti itu. Justru sang pemimpin menika tidak seperti pemimpin lainnya. Beliau itu melayani rakyat kecil, bukan meninggikan diri untuk menjajah yang dianggap lebih kecil. Seperti orang-orang yang meremehkan saya itu karena merasa satrio piningit, bernada sok-sokan, merasa punya kekuatan, merasa begini-begini. Memang satrio piningit hanya memilih beberapa orang untuk menghormatinya, tidak ingin dihormati orang setanah Jawa, karena beliau hanya memilih sebagai teman adalah orang-orang yang menghormatinya, menghormati dalam arti yang sebenarnya. Jadi ya sedikit temannya, bukan menghormati yang cari muka, menghormati untuk mendapatkan sesuatu. Jika sudah mendapatkan sesuatu itu adalah validasi dirinya, kebanggaannya. Tidak begitu. Beliau tidak mencari apa-apa, saudara, dan dia tidak sembunyi. Tapi alam yang mengaburkan dari pandangan orang-orang tidak benar. Jika beliau menginginkan sesuatu kebaikan, orang lain banyak yang mengetahui di mana dia. Tidak perlu ditanyakan, Anda tahu, Anda disaksikan satrio piningit. Itu konyol, saudara. Sudah pasti beliau memang melihat semua karena wartawan gaib juga ada. Tapi kan bukan untuk mengakui. Lihatlah langit. Langit tidak akan menunjukkan dirinya kalau beliau tinggi. Dia akan menampakkan laut, tidak akan menampakkan dirinya dalam. Orang sudah tahu semua. Tak bagi yang bisa membuka mata hatinya, mata batinnya, dan mata normalnya melalui rasa. Mengatakan, saudara, semoga pedaran saya bisa berguna. Bagi yang tidak, monggo gak usah kakan rame, silahkan, pintunya ada di sebelah Anda, di belakang Anda. Channel unik hanya untuk yang tanpa pamrih, bukan